Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah tokoh segini gedenya kok ngaji, gengsi. Saya ini udah haji 3 kali kok masih ngaji lagi. Tuh. Bahkan ada yang nggak sholat karena sudah kelebihan sholatnya. Saya itu sholat di Masjidil Haram aja sekali sholat itu 100.000 dikalikan sekian, turah sholatnya turah. Saya bagi-bagi keponakan, adik, kakak itu aja udah itu. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, mencari kebenaran dibutuhkan tajarrud. Tajarrud itu apa? Pembersihan dari intrik-intrik gengsi. Ya. Kemudian kalau enggak gitu, ta'assub terhadap tokoh. Masa sih tokoh saya salah? Masa sih kiai saya salah? Kiai saya itu di Mekah aja 18 tahun nyopir. Di Medina 8 tahun. Mosok salah? Nggak mungkin, udah deh. Apalagi kiai saya itu Quran menguasai, hadis menguasai, ngelontok. Walaupun saya nggak tahu dalilnya. Itu hujjahnya muqallid. Dan kalau muqallid itu nggak pernah kalau ditanya nggak jawab. Pak, bagaimana hukumnya masalah ini? Oh, masalah ini menurut saya persis seperti pendapat guru saya. Terus gimana Pak rinciannya? Ya antum datang aja ngaji, insya Allah antum bisa tanya, dijabarkan detail. Terus ya udah berangkat aja Pak. Terus menurut Bapak ya sama, nggak beda. Itu muter taklid. Nah, tema yang kita angkat kali ini termasuk tema yang krusial, yaitu tentang sunnah-sunnah kematian. Pertama, panduan menghadapi sakaratul maut. Di sini urusan mayit yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah menuntaskan tanggungannya. Kedua, mengurus jenazahnya. Ketiga, membayar utangnya. Keempat, menunaikan wasiatnya. Kelima, bagi warisannya. Oke. Hadirin sekalian, semua orang pasti mati. Dan bagi seorang muslim, inti bukan masalah panjang pendek umur. Makanya doa Rasulullah yang ditonjolkan, nggak ada yang panjang umur. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairunni wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairunni. Ya Allah, hidupkan aku kalau engkau masih tahu kehidupan terbaik buat saya, dan matikan aku kalau kematian engkau sudah tahu terbaik buat saya. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Makanya orang yang paham hakikat kehidupan, yang tidak pernah memimpikan keabadian, akan sehat memandang jalan ke depan, gampang melupakan belakang, selalu mantap ke akhirat, dan yang dipikirkan adalah bekal. Makanya sang penyair mengatakan, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah malam masuk, jamin gak umurmu sampai pagi. Masya Allah, berapa banyak ya teman-teman kita yang sudah kita kenal, tetangga kita yang selama ini kita saling sapa,
Dan orang-orang yang selama ini kita tahu dan kita bersahabat, satu persatu diambil Allah. Itu kehidupan. Samaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti ngelewatin manusia, tidak ada satu manusia pun yang enggak kena. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Sururun wa huznun, ada sedih, ada gembira. Wa sihhatun wa sukmun, ada sehat, ada sakit. Yang enggak mau pisah, jangan ketemu. Yang enggak mau sakit, ya jangan sehat. Gimana? Yang enggak mau sedih, ya jangan pernah senyum. Sehingga statusnya terus dalam keadaan sama. Apa? Enggak sedih, enggak senang, enggak ada. Ya. Makanya hadirin sekalian, orang yang paling bahagia, sering saya sampaikan, bahagia ialah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang ketemu siap, pisah siap, bahagia. Kalau sulit siap, mudah siap, bahagia. Orang kalau senang siap, sedih siap, bahagia. Kalau sehat siap, sakit siap, insya Allah. Miskin siap, kaya siap, insya Allah. Makanya bawahnya di dalam Islam itu al-qasdu, tengah, sederhana. Orang itu kalau di tengah posisinya ke arah miskin mudah, ke arah kaya mudah. Karena jadi orang kaya itu kagetan juga repot, jadi orang miskin kaget juga malah stres. Tuh. Makanya tengah-tengah. Nah, saya kasih penjelasan aja sekalian. Apa sih yang namanya sederhana? Dudukan pola daripada gaya. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Contoh aja, ada HP baru, tablet baru, iPad baru, pengen beli, pengen, butuh enggak? Baju ganti-ganti, pengen, butuh enggak? Sandal, butuh enggak? Gitu, pola, jangan gaya dulu gitu loh. HP aja untuk ukuran-ukuran Jogja ngapain mahal-mahal sampai 4 juta. Beli aja yang 600-800. Pertama faedahnya kalau dicopet nggak terlalu kelenger. Gitu kan gitu. Di 4 juta itu iso, waduh. Mas, HP ku hilang mas itu. Coba kalau 600 tinggal beli kartu lagi, udah gampang, ikhlasin. Fungsi HP itu cuman banyaknya 3, telepon, SMS, foto-fotoan. Itu. Wah, apalagi jamaah haji itu rukun haji yang kelima itu foto-fotoan. Ada. Antum lihat apa yang nggak dipoto sama orang Indonesia? Tiang masjid itu difotoin kabeh, gitu. Lampunya yang aneh difotoin. Tuh masya Allah. Sampai pulang haji 40 hari itu agendanya 10. Gitu. Ngapain? Itu. Apalagi yang ada HP kayak milik saya mana? Ini masya Allah 600 murah, SIM cardnya 2. Itu. Faedahnya bisa 1 untuk istri pertama, istri kedua kalau punya. Faedah toh. Kalau punya faedah gitu kan gitu. Atau satunya untuk bisnis, satunya untuk keluarga. Loh, faedah. Enggak, manfaatnya gitu loh. Apa aja. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Makanya Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Allahu akbar. Sebetulnya kalian itu tidak punya harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpenan. Selainnya ditinggal untuk manusia. Enggak.
Ada orang yang ke kuburan bawa alpat? Nggak ada. Dianterin aja enggak kok. Nggak ada. Antum sekarang nyimpen pakaian sampai pintu 5, almari 5 pintu. Antum pakai sekali pakai 5 baju, ngapain? Panas. Makan juga paling banter itu 2 piring, 1 piring setengah itu aja udah itu kumat kolesterolnya, itu asam uratnya, itu kan gitu. Orang punya tanah di Bantul 20 hektar, mati dipakai semua juga rugi tuh. Ngapain dikubur di 20 hektar? Lucu. Pokoknya saya pakai semua kalau mati nanti ya. Jangan ada yang ambil. Rugi. Dan kata Ibnu Hazm, urusan enak yang paling merasakan orang lain, urusan sedih yang paling merasakan pelakunya. Anak kasih contoh. Ada sopir nyeletuk sama majikannya, Pak, bapak ini kok jadi orang hebat, enak banget Pak. Kenapa? Ya bapak mobilnya Masya Allah 5 semuanya, mobil Eropa semua, rumahnya gede, kenal di TV, Masya Allah, hebat emang bapak. Akhirnya si majikan balik tanya, Mas, mobil ini saya beli susah, sebagainya kredit juga, yang naikin, yang nyetir siapa? Ya saya Pak. Itu enakan siapa? Saya apa kamu? Ya saya Pak, tinggal kan gitu. Dia pusing bayar pajaknya, bengkelnya, dia kan tinggal nyetir. Enakan mana? Saya apa kamu? Ya saya Pak. Terus kalau kamu pulang itu tidur jam berapa? Ya bapak selesai pulang ya udah bleksek jam 9, 10 tidur Pak. Saya tahu nggak, setiap hari rata-rata tidur jam 12, jam 1. Enakan mana? Ya saya lagi Pak, gitu kan. Ini rumah saya gede, yang tinggal di dalam siapa? Istri kamu kan, istrinya jadi pembantu. Istri saya juga kerja, paling juga sekali-kali tidur cuman malam. Banyakan mana yang di rumah? Istri saya sama istri kamu. Ya istri saya Pak, gitu kan. Enakan mana? Ya istri saya Pak, gitu kan gitu. Nah kalau sudah antum habis beli mobil mewah, Alphard umpamanya atau yang lainnya, antum habis beli 5 bulan rasanya biasa. Mau sekarang mobil murah, mobil sedang, mobil mewah sama aja ngelinding. Gitu. Iya, cuman beda-beda dikit. Yang enak siapa? Tetangganya yang lihat. Masya Allah. Nah itu. Tapi urusan sedih yang paling merasakan siapa? Itu antum. Orang lain mah antum kasih berita musibah 5 menit sudah cengar-cengir lagi. Antum masih sedih 5 hari. Oke. Nah, kalau memang begitu hakikat daripada kehidupan, maka yang paling penting adalah persiapan. Karena wa kam min salimin mahta bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin asya hinan minad dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit mati-mati. Wa kam min yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfanu wa la yadri. Berapa banyak orang yang sehat segar bugar, pemuda, sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Allahu Akbar. Oleh karena itu persiapan. Dan rata-rata, maaf, kok nggak panas ya? Ini numpahin ini repot. Oke. Rata-rata orang mati didahului dengan penyakit. Walaupun kematian tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Udah saya perut aja, enggak. Orang mati bisa kena penyakit perut mati, penyakit jantung mati, penyakit apa lagi? Hepatitis mati, bahkan ada orang batuk mati. Mati itu dengan penyakit rata-rata, tapi enggak memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Nah, kalau sudah
mengetahui itu, orang yang mendampinginya diharapkan orang yang paling bertakwa, mengerti sunnah dan